Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajabin mustafa wa antal musta'an. Ya Hannan ya Mannan, Allahumma inna nashhadu an la ilaha illallah, antallah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faqala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan kesehatan dan keselamatan, baik itu nikmat umur yang panjang, baik itu nikmat keimanan dan keislaman, dan semoga kita semua ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya salawat serta salam marilah sama-sama kita limpahkan, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena apa kita membaca salawat? Karena apabila kita nanti di akhirat ataupun yaumil qiyamah, mudah-mudahan syafaat inilah yang menjadi bukti bahwasanya ada syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang berselawat atas beliau kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah dan di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, berdirinya khatib di sini berwasiat ingin mengajak seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah sama-sama senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayahandaku jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita singkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah keistimewaan dan kemuliaan di bulan Rajab. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Rajab berasal dari kata tarjib yang mempunyai makna mulia serta agung, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan yang mulia, bulan yang penuh anugerah, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh rahmat. Mudah-mudahan di bulan ini semua kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di bulan mulia dan penuh keistimewaan ini, dibanding dengan bulan-bulan lainnya yang menyandang predikat, yaitu mulai dari Zulhijjah, Muharram,
dan Zulqa'dah. Tibanya di bulan Rajab tahun 2021 1442 Hijriah ini tentunya menjadi hal yang harus disyukuri sebagai nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab ini termasuk bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh anugerah serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan berbagai amalan ibadah dan kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan serta kemuliaan di bulan Rajab semakin terlihat sempurna dengan hadirnya sebuah peristiwa agung berupa Isra dan Mi'rajnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu menuju Sidratul Muntaha. Dalam kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selain banyak sekali kisah menarik dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi peristiwa penting ketika pertama kali diwajibkannya salat 5 waktu yang saat ini selalu dikerjakan oleh kita semua sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul Azim. Yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa dari Isra Mi'rajnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada bulan Rajab menjadi bukti juga menambah kemuliaan bulan tersebut. Apalagi jika melihat peristiwa ini berhubungan dengan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam seluruh dunia, yaitu adalah salat. Salat fardu ini adalah hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Wajib di sini ialah barang siapa yang mengerjakan salat dengan benar, dengan khusyuk, mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib apabila kita mengerjakan perbuatan yang wajib ini seperti salat, Allah akan melipatkan gandanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita meninggalkan yang wajib ini, maka bukannya pahala yang datang dalam diri kita, melainkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, yang pertama kali amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti di yaumil qiyamah, yang dihitung dan yang dihisab pertama kali adalah salat. Kalau salatnya bagus, mudah-mudahan amalan-amalan yang lain pun insyaallah bagus. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang mesti ditingkatkan dalam bulan Rajab ini. Yang pertama adalah puasa sunnah. Memang sunnah di sini tidak dianjurkan untuk wajib. Sunnah ini
apabila kita mengerjakan yang sunnah, mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala kepada kita semua. Dan apabila kita meninggalkan yang sunnah ini, Allah tidak akan memberikan pahala dan Allah tidak akan memberikan dosa kepada hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, puasa sunnah salah satu amalan sunnah yang dianjurkan untuk senantiasa dilaksanakan pada waktunya adalah puasa. Puasa sunnah memiliki keistimewaan lebih di amalan-amalan sunnah lainnya, termasuk dalam hal pahala. Sedangkan di sini bulan Rajab sendiri tergolong bulan yang dimuliakan, di mana pada bulan tersebut dianjurkan untuk meningkatkan amalan ibadah, salah satunya dengan berpuasa sunnah di bulan Rajab. Mengenai pelaksanaan waktu puasa Rajab boleh dilakukan sejak tanggal 1. Namun dalam hal waktu puasa Rajab, para sahabat menentukan hukum makruh apabila dikerjakan penuh. Berarti puasa ini hanya dilaksanakan beberapa hari saja. Adapun salah satu di antara dalil yang menjadi rujukan berpuasa Rajab, yaitu yang artinya Utsman bin Hakim Al-Ansari berkata, saya pernah bertanya kepada Said ibn Zubair berkait puasa Rajab, dan kami pada waktu itu berada di bulan Rajab. Said menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau adalah sangat berpuasa, selalu berpuasa sunnah, mengerjakan selalu berpuasa sunnah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak puasa berturut-turut sampai kami menduga beliau tidak puasa. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan dan keistimewaan di bulan Rajab yang kedua adalah salat 5 waktu tepat pada waktunya. Salat 5 waktu adalah yang pertama kali diperintahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang Isra Mi'raj yang terjadi pada bulan Rajab, serta mewajibkan ini masuk dalam salah satu rukun Islam yang 5. Kewajiban salat tentu telah dipahami oleh semua umat muslim, bahkan sejak mereka anak-anak telah diajarkan, telah diberi pemahaman kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya, dan kepada saudara-saudaranya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak sedikit dari kita semua yang mengabaikan waktu sholat, seperti mengakhirkan waktu untuk sholat dan lain-lain sebagainya. Padahal sebaik-baiknya perbuatan adalah sholat tepat pada waktunya. Dari Ummu Farwah, ia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya kepada para sahabat, amalan apakah yang paling afdal wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ayahandaku jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, keistimewaan dan kemuliaan di bulan Rajab adalah waktu yang tepat untuk bertobat, meninggalkan seluruh maksiat. Meninggalkan maksiat atau perlakuan buruk, bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya harus dilakukan sesegera mungkin bertobat. Kapan dan dimanapun melakukan kejelekan, keburukan, cepatlah untuk bertobat dan meninggalkan maksiat. Mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun permasalahannya, orang-orang sering lupa dengan kata taubat. Kata taubat tersebut entah itu karena menganggap dosa itu kecil atau entah apa penyebabnya. Nah, dengan tibanya bulan yang mulia ini,
dengan tibanya bulan yang penuh keberkahan ini, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa-dosa kita yang lalu mulai sekarang sampai sekarang ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan mulia yang dianjurkan untuk diisi dengan kebaikan, terutama untuk dijadikan waktu-waktu mengkoreksi dan memperbaiki segala kekurangan. Adapun amalan yang harus ditingkatkan di dalam bulan Rajab ini adalah puasa sunnah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat 5 waktu pada waktunya. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim.